إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أيها المسلمون وأيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله كما وصى الله لنا جميعا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jum'ah yang berbahagia, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Tidak ada ibadah yang paling mendasar menjadi pilar seluruh ibadah, ringan tapi pahalanya besar ketimbang doa. Kenapa pilar? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah. Apa artinya? Memang ibadah itu disyariatkan untuk berdoa. Dan hampir kita tidak temukan ibadah yang tidak mengandung unsur doa. Dan kenapa ringan? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna a'jazan nasi man ajiza 'anid du'a. Manusia yang paling lemah adalah manusia yang tidak bisa berdoa. Sambil jalan kita bisa berdoa, sambil tidur-tiduran kita berdoa, sedang sakit pun kita bisa berdoa. Alasannya apa? Namun sayang, ibadah yang penting ini sering kandas, tidak dikabulkan. Bukan salahnya Allah, karena Allah itu nggak mungkin salah. Karena semata-mata ada halangan yang ada pada pribadi kita, kelemahan yang ada pada seorang hamba. Karena Allah itu memiliki nama Al-Haq, Maha Benar, gak mungkin salah. Inilah yang pernah diadukan oleh orang-orang di pasar kepada seorang ulama namanya Ibrahim Adham. Ketika beliau melewati pasar dikerumuni oleh orang-orang banyak, lalu beliau ditanya, wahai Abu Ishaq, karena kunyahnya itu namanya Abu Ishaq, ulama besar yang hidup pada abad kedua ketiga Hijriah. Wahai Abu Ishaq, kenapa kita itu berdoa tetapi tidak merasakan pengabulannya? Kata beliau, karena hati kalian mati dari perkara 10. Masya Allah. 10 inilah yang membuat kita itu sering memanjatkan doa tapi kosong. Sering kita mengendahkan tangan ke atas langit tapi zong.
Padahal secara umum Allah memiliki sifat seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, innallaha hayyun karimun yastahyi min 'abdihi idza rafa'a ilaihi yadayhi ay yaruddahuma sifran khaibain. Allah itu maha malu lagi maha pemurah. Malu kalau melihat hambanya itu menengadahkan tangan ke atas langit tapi tidak dikabulkan. Kenapa tidak dikabulkan? Karena doa ini keluar dari mulut yang kotor, hati yang kotor, makanan yang kotor. Sementara Rasulullah mengatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha bersih, tidak menerima kecuali yang bersih. Nah, di sini nanti akan tampak. Kata Ibrahim Adham, yang pertama yang menyebabkan doa kita itu tertahan, araftumullaha wa lam tu'addu haqqahu. Kalian mengenal Allah tetapi kurang menunaikan haknya. Malah sebaliknya kita itu pinternya nuntut hak kita, kurang pinter menunaikan hak Allah. Bahkan yang lebih parah lagi, nyalah-nyalahi Allah. Oleh karena itu, siapa yang ingin doanya dikabulkan oleh Allah, tunaikan haknya dengan baik. Di antaranya adalah hakul ubudiyah, hak peribadatan. Kita hanya beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, kata Ibrahim Adham, yang menyebabkan kalian itu berdoa tetapi doa kalian kandas, tidak dikabulkan oleh Allah, za'amtum annakum tuhibbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatahu. Kalian mengklaim cinta Rasulullah tetapi tidak mau menunaikan sunnahnya, tidak mau mengamalkan sunnahnya, tidak mau menghidupkan sunnahnya. Akhirnya cinta itu klaim, cinta itu hanya di mulut. Cinta itu bakal tidak diterima oleh orang yang dicintai. Karena kata sang penyair, ya, bahwa kau sekarang bermaksiat, ta'sil ilaha wa anta taz'um hubbahu wa hadha la'amri fil qiyasi la syani'u. Kalian mengklaim cinta Allah atau juga cinta Rasul tetapi bermaksiat kepadanya. Sungguh hal ini di dalam logika pengkiasan tidak diterima. Kita cinta tapi mengkhianati, kita cinta tapi di belakang membokong dan membenci. Selanjutnya nomor 3, qara'tumul Qur'ana wa lam ta'malu bihi. Kalian membaca Al-Quran tetapi tidak mengamalkan bacaan tersebut. Atau mungkin di antara kita tidak membaca sama sekali. Padahal hadirin sekalian, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah menjadi bacaan abadi dan utama bagi seorang muslim. Makanya orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran itu statusnya, kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kenapa kata Allah, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam? Karena Al-Quran inilah jalan petunjuk yang paling lurus. Dan Al-Quran itu kalau kita baca tidak akan melahirkan hidayah kalau kita tidak amalkan. Makanya ketika Allah berfirman, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin, maka hudan itu baru menjadi
nyata ketika kita amalkan. Sehingga para ulama ketika menafsirkan firman Allah, walladzi arsala rasulahu bil huda, ilmu yang bermanfaat, wa dinil haq, amal yang soleh. Ilmu amal harus berpadu. Nomor 4, akaltum ni'amallah walam tashkuru laha aw walam tuaddu syukraha. Kalian makan nikmat Allah tetapi kurang menunaikan syukurnya. Bahkan Allah sendiri memberikan suatu penegasan, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali hambaku ini yang bersyukur. Coba bayangkan dari sekitar kita, sisi depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, mana nikmat yang tidak datang dari Allah? Angin, nikmat datang dari Allah. Api, air, seluruh, bahkan kita diingatkan. Sambil itu sebetulnya bentuk teguran sampai 33 kali di dalam surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa ngitung. Padahal syukur itu penting, karena la in syakartum la azidannakum. Alat tambahan nikmat paling utama adalah syukur. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, barang siapa yang kufur, sungguh azabku yang sangat pedih. Apa? Hilang itu nikmat. Makanya kata Fudail bin Iyad, berapa banyak nikmat-nikmat itu lepas dari seorang hamba, kembali lagi dengan bersyukur kepada Allah. Kemudian nomor 5, qultum inna syaitana aduwukum wa wafaqtumuhu. Kalian sering mengatakan syaitan itu musuh, tapi sering sepakat di dalam perbuatan. Banyak di antara kita sholat dan yakin sholat itu membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, keluar masjid maksiat. Itu kan namanya habis ngutuk gandengan, habis ngutuk jalan bareng. Kira-kira gimana? Ayat sering kita baca, alam a'had ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Musuh nyata kita, tapi anehnya yang sering kita jadikan musuh mertua kita, yang kita jadikan musuh teman kita, yang kita jadikan musuh anak istri kita. Musuh yang sebenarnya lewat. Ini yang menyebabkan doa kita itu tidak dikabulkan oleh Allah. Kemudian nomor 6, qultum innal jannata haqqun. Kalian mengatakan surga itu nyata, hak. Sayang, walam ta'malu laha. Kalian tidak berusaha untuk beramal mengejarnya, malah sebaliknya. Bahkan kita sering di mimbar khutbah, di ceramah, tabligh akbar, ajakan-ajakan untuk masuk surga. Tapi ternyata nikmat surga itu hanya hiasan mulut, nikmat surga itu hanya sekedar ajakan. Kenapa? Kosong, karena tidak dibuktikan dengan amal untuk mengejarnya. Ya memang surga itu perih jalannya, terjal untuk dilaluinya. Makanya Rasulullah mengatakan khuffatil jannatu bil makari, surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Wa khuffatin naru bisyahawat, neraka itu dikelilingi dengan syahwat. Makanya yang berikutnya nomor 7, qultum innan nara haqqun. Kalian mengatakan neraka itu benar. Walam tahrabu minha, kalian tidak berusaha untuk melarikannya, malah ngejar dengan cara bayar mahal. Betapa banyak di sekitar kita, ya, kita lihat fakta orang rela mengeluarkan dana besar untuk menjeburkan dirinya ke dalam neraka.
Betapa banyak di sekitar kita orang meremehkan neraka. Betapa banyak perbuatan-perbuatan tersebut tidak disadari ternyata memicu dirinya untuk masuk ke neraka. Karena itu lihainya setan, iblis. Kalau tidak begitu, setan tidak akan menemukan teman-teman yang bisa mendampingi dia di neraka. Sementara dia sudah bersumpah, "Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratan mustaqima." Ya Allah, karena engkau telah menyesatkanku, aku akan balik sesatkan anak Adam dari jalanmu yang lurus. Nomor 8, yang menyebabkan kita itu berdoa tetapi tidak mendapatkan pengabulan, qultum innal mauta haqqun falam tasta'iddu laha. Kalian sering mengatakan mati itu nyata, dan bukti setiap hari kita temukan kanan kiri kita dapati orang mati, tetapi kalian enggak siap dan tidak berusaha untuk menyiapkan. Oleh karena itu, hadirin sekalian, datangnya kematian yang serba tidak jelas waktunya, tempatnya, itu seperti ada suatu ancaman untuk negara, bahwa negara ini akan diserang oleh pasukan besar. Bagi tentara yang handal dan tentara yang hebat, tidak peduli kapan, dekat atau jauh, yang penting siap. Kesiapan untuk perang itulah kehebatan mental yang dimiliki oleh tentara. Kesiapan mental itulah untuk siap menyambut kematian, kehebatan seorang hamba. Kita itu beda dengan Nabi. Kalau mati diberitahu. Kita bisa mati di lautan, di daratan, bahkan di atas. Kita bahkan kata Rasulullah SAW, sesungguhnya seorang hamba ketika ingin diwafatkan oleh Allah, dimatikan oleh Allah di suatu tempat, digiring ke tempat itu dengan suatu kebutuhan. Allahu Akbar. Makanya tazawwad bituqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajr. Berbekalah dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam jamin enggak umurmu sampai pagi, enggak ada yang jamin. Wa kam min salimin mata bi ghairi illatin, berapa banyak orang yang mati tanpa sebab penyakit. Wa kam min saqimin ashahinan min ad-dahri, dan berapa banyak orang yang sakit-sakitan enggak mati-mati. Wa kam min fata yumsi wa yusbihu aminan wa qad nushijat akfan wa la yadri, berapa banyak pemuda yang sehat segar bugar sore pagi merasa aman, ternyata kain kafannya sudah digunting-gunting, dia tidak sadar. Main pagi sambil membawa bola melewati rumahnya tukang kain kafan, bahkan nyapa, "Lagi ngapain Pak?" "Ini gunting-gunting kain kafan, barangkali sore nanti ada yang beli." Ternyata dia yang dibeliin. Selanjutnya, intabahtum minan naum wastaghaltum bi'uyubin nas wa taraktum uyubakum. Pagi-pagi kita bangun tidur, yang kita sibukkan aib dan kekurangan orang, melupakan dan membiarkan aib dan kekurangan diri kita sendiri. Itulah yang membuat orang itu celaka, tanggap darurat terhadap kekurangan orang lain, tapi lupa diri terhadap kekurangan sendiri. Aib orang kecil terbaca dengan baik, walaupun di jauhan sana, tetapi kekurangan sendiri yang besar, ibarat orang gajah di pelupuk mata tak kelihatan. Itulah kebanyakan manusia. Itulah yang membuat manusia akhirnya tidak mau koreksi, tidak mau berubah, keras kepala, bahkan sering mengambing hitamkan kalau memang terpaksa aib dan kekurangannya terbongkar. Kadang kita bersikap apa yang tidak boleh buat orang lain boleh buat untuk diri kita. Orang lain gak boleh ghibah, tapi diri kita boleh. Orang lain boleh, gak boleh zalim, tapi diri kita boleh. Orang lain gak boleh memfitnah, tapi diri kita boleh. Apa yang tidak boleh buat orang lain, itu kadang boleh buat kita. Ini yang membuat kita itu, hati kita gelap, hati kita rusak, hati kita tidak bisa berdoa hingga tidak ini tembus ke langit. Dan yang terakhir, ini yang penting, tafantum mautakum, kalian tiap saat mengubur orang-orang mati, walam ta'tabiru bihim, tetapi kurang mengambil ibrahnya.
Saat kita sekarang memandikan jenazah, pada saat itu pasti terbersit, suatu ketika aku akan dimandikan. Saat kita sekarang mengkafani orang, di dalam benak kita sadar atau tidak sadar pasti kita akan dikafani. Saat kita menyolati, suatu ketika kita akan disolati. Itulah kematian. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kalian berada, maka kematian akan menyusul kalian, meskipun kamu berada di gedung mencakar langit yang sangat bagus dan kokoh. Dengan demikian, segala sesuatu ada obatnya kecuali kematian. Bahkan habba sauda itu penyembuh segala sesuatu kecuali mati. Maka tidak ada yang terbaik buat kita siap mati, kemudian mengambil ibrah dari semua. Makanya kata Imam Al-Qurtubi, tidaklah manusia itu bisa menundukkan mukanya, tawadhu, rendah hati, kecuali dari 3: miskin, sakit, mati. Nah, untuk supaya kita menuju ke sana, kata beliau harus melakukan 4. 1, melihat orang yang sedang sakaratul maut. Masya Allah, kayak apa orang yang sedang sakarat, yang begitu berat. Rasulullah aja mengadu, la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat. Yang kedua, melihat orang yang sedang mati, mungkin dikafani, mungkin disolati. Kalau tidak ada juga orang mati, karena tidak setiap saat ada orang mati, tengok tempat dikuburnya orang-orang mati, yaitu kuburan. Zurul kubur fa innaha tudzakirul akhirah. Ziarahlah kubur karena itu mengingatkan akhirat. Dan yang terakhir, menghadiri majlis yang diingatkan tentang kematian, yang sehingga melembutkan hati kita. Demikianlah, mudah-mudahan khutbah yang pertama ini bermanfaat. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfirullahal azim, innallaha wal ghafurur rahim.